Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'dah. Pemirsa Damai Indonesia TV One yang insyaallah akan selalu mendapatkan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala selalu kita lantunkan di pagi yang cerah ini. Kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan kenikmatan Islam dan iman. Pemirsa Damai Indonesia TV One yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami akan membahas tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Baru-baru ini kita telah memperingati Isra dan Mi'raj baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk menerima titanya, untuk menerima perintahnya, untuk menerima kewajiban-kewajibannya. Kaum muslimin, pemirsa Damai Indonesia TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan dari perintah-perintah yang lain. Dalam rukun Islam seperti zakat, Allah menitipkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Allah memerintahkan untuk berpuasa, Allah menitipkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Allah memerintahkan untuk berhaji, dititipkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi untuk perintah melaksanakan sholat, Allah memanggil langsung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan sampai ke Sidratul Muntaha. Pemirsa TV One yang insyaallah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan kewajiban. Seluruh umat Islam telah memahami dan telah menyadari bahwa salat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hari dan malam sebanyak 5 waktu. Pemirsa TV One insyaallah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini diwajibkan? Karena salat merupakan kebutuhan batin dan kebutuhan zahir. Karena salat akan memberikan kesecerca harapan dan juga akan memberikan ketenangan jiwa karena kita bersujud di Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One rahimakumullah, salat merupakan tiang agama. Artinya dalam sebuah tatanan agama ada yang disebut dengan pondasi, ada yang disebut dengan tonggak, ada yang disebut dengan tiang. Apa tonggak itu? Apa pondasi itu? Apa tiang itu? Tiang itu adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat merupakan tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, artinya dia telah mendirikan agama, dia telah membangun agama dan telah mengokohkan agama. Barang siapa tidak melaksanakan sholat, maka dia bisa diartikan merobohkan agama, bisa diartikan ingin meruntuhkan agama. Kaum muslimin rahimakumullah, salat ini merupakan kewajiban dalam sehari semalam dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, pertama Nabi mendapatkan perintah sebanyak 50 rakaat. Tetapi Allah tahu dengan kekuatan dan upaya yang akan dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menurunkan tingkatan-tingkatan, dan walhasil sampailah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Kaum muslimin,
yang insya Allah akan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkadang kita umat Islam begitu lemahnya, begitu tidak berdayanya, terkadang kita lupa dan lalai untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini dengan bermacam-macam alasan, dengan bermacam-macam halangan yang mengakibatkan kita lalai untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi yang sangat mesti kita sayangkan, tidak sedikit dari kita melalaikan sholat 5 waktu karena kepentingan kehidupan dunia, sehingga kita melalaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Pemirsa TV One yang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai, kamu jadikan harta-hartamu, anak-anakmu lalai untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika, maka barang siapa melakukan yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti penting sholat 5 waktu ini dalam kehidupan kita, yang pertama menenangkan jiwa kita, menenteramkan hati kita, meluruskan pikiran kita, dan mengontrol emosi kita. Mengapa demikian? Karena sholat itu merupakan bentuk pensadaran kita umat manusia bahwa kita tidak ada kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manusia tidak ada kekuatan dan tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan dalam kehidupan ini. Pemirsa, pada suatu ketika seorang menemui Rasulullah SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabba ilallah fil Islam. Ya Rasulullah, amalan apa yang Allah cintai dalam Islam? Faqala, Rasulullah menjawab, as-salatu liwaktiha, salat tepat pada waktunya. Wa man tarakas shalah, kata Rasulullah, maka barang siapa meninggalkan salat, falad dinilah, maka dia tidak memiliki agama. Wassalatu imaduddin, dan salat itu merupakan tiang agama. Salat itu merupakan tonggak agama. Salat itu merupakan pondasi agama. Pemirsa TV One rahimakumullah, arti penting salat ini terkadang kita lalai dalam melaksanakan salat 5 waktu. Kadang-kadang subuh kita kesiangan, kadang-kadang zuhur kita masih sibuk menyelesaikan pekerjaan, kadang-kadang asar kita masih tanggung untuk menyelesaikan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kita. Maghrib terkadang kita telah kecapean, maghrib kadang-kadang kita pulang sudah telat, mau mandi, mau bebersih diri, mau untuk melaksanakan sholat isya, terkadang kita sudah kelelahan dan tertidur istirahat sejenak, walhasil kita bisa terlelap sampai subuh. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang, TV One memang beda. Nggak boleh sebut nama, tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang nih. Pas enggak? Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung diajarin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo.
kenapa namanya Simon jadi temon ya? Lebih tepatnya Simpson. Ya, temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Kelalaian-kelalaian ini janganlah kita jadikan sesuatu yang menghambat kita untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu sangat mudah. Sholat itu tidak susah. Sholat itu tergantung kita mau dan tidak mau kita melaksanakan sholat. Artinya sholat itu sangat gampang kita laksanakan. Dan terkadang kita sholat itu lupa dengan kesibukan-kesibukan kita, lupa dengan apa yang kita kerjakan, dan kita lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak sadar ternyata amalan-amalan pertama, amal ibadah kita, apa yang kita lakukan sehari-hari, yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Maka apabila sholat kita bagus, maka amal-amalan lain juga ikut bagus. Apabila sholat kita jahat, maka yang lainnya ikut jahat. Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya yang diriwayatkan oleh Munzir, At-Tabrani dan At-Tirmizi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Pertama kali amal ibadah yang dihitung Allah, pertama kali amal ibadah yang dihisab Allah, yaitu amal-amalan sholat. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila sholat kita bagus, apabila sholat kita sempurna, apa sholat kita sesuai dengan rukun, apabila sholat kita itu dianggap bagus dan sempurna, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti apa yang telah dilaksanakan dengan sholat tadi. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sholat ini menjadi tonggak tolak ukur sebuah keberhasilan umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih sholat begitu penting? Mengapa sih sholat itu begitu diperlukan oleh manusia? Karena sholat inilah kita menyadari bahwa kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan lain, zakat, tidak ada penyembahan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, kita tidak melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji juga demikian, kita tidak melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ibadah haji ada yang diputus dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, tidak dilaksanakan dengan sujud, hanya berjalan. Tapi begitu kita sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan kepala kita, meletakkan dengkul dan jari-jari kaki kita di hadapan Allah Ta'ala, dan membentangkan telapak tangan kita. Ini membentukkan bahwa kita tidak ada kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bentuk kesadaran kita bahwa Allah memiliki segalanya. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis Nabi Muhammad SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang dihitung dari semua hamba, walaupun kita berbuat baik dengan sesama, tetapi kalau tidak pernah sholat bisa dianggap sia-sia. Walaupun kita berzakat banyak, tapi kalau kita tidak sholat bisa tidak ada artinya. Kalau kita berpuasa full 30 hari tetapi kita tidak lupa sholat, maka puasa kita bisa dikategorikan sia-sia. Mengapa demikian? Karena puasa, zakat, dan haji itu mengikuti ibadah sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah sangat pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat, sangat pentingnya kita untuk mengadakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, letak perbedaan antara orang muslim dan orang tidak muslim, atau orang Islam dengan orang kafir, terletak kepada sholatnya. Mengapa?
Karena beda tata cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda tata cara penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Inilah yang membedakan orang muslim dengan orang non-muslim. Menjadi pertanyaan kita, apakah orang muslim ada dikategorikan orang non-muslim? Boleh jadi iya. Mengapa demikian? Karena salat tolak ukurnya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bainal abdi wa bainal kufri tarakus shalah. Perbedaan orang kafir dan orang muslim, perbedaan orang muslim dan orang kafir yaitu terletak kepada salatnya. Artinya kalau kita orang Islam tidak melaksanakan salat, maka boleh jadi kita dikategorikan orang yang kafir. Maka kita bisa dikategorikan orang-orang yang tidak beriman karena salat kita tidak sempurna, bahkan kita tidak melaksanakan salat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Arti salat sangat penting. Salat itu adalah sebuah perbuatan secara bahasa diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat yang dikategorikan, diartikan dalam segi bahasa. Dan sholat itu juga ada perbuatan-perbuatan yang merangkup semua perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ibadah sholat itu mencakup semua ibadah-ibadah yang lain. Di sholat ada puasa, di sholat ada berzakat, di sholat ada hubungan dengan sesama, dan di sholat ada berhaji. Kaum muslimin Damai Indonesiaku rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena dalam sholat tidak ada orang yang sholat sambil makan. Mengapa dikategorikan kita bisa berhubungan dengan sama muslim? Tidak ada dalam sholat, dalam berbicara atau sambil berbicara untuk membicarakan orang lain. Dalam sholat tidak ada kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Maka sholat ini adalah sangat sempurna. Oleh karena itu, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, kita sempurnai sholat kita, kita perbaiki sholat kita, dan juga kita pertanyakan jikalau sholat kita dikategorikan belum sempurna. Bertanya, dan bertanya, belajar, dan belajar. Pemirsa TV One rahimakumullah, dalam sholat ada aturan-aturannya. Dalam sholat ada tata caranya. Ada tata cara yang tidak boleh kita lalui. Ada tata cara yang tidak boleh kita perbuat dengan mengada-ngada. Ada tata cara yang tidak boleh dilaksanakan tanpa sumber hukum. Tanpa sumber hukum baik dari Al-Quran ataupun sumber hukum dari Al-Hadis. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Kili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya. Yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Pemirsa
Damai Indonesiaku yang insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini sangat penting dan ada tata caranya, ada aturan-aturannya dalam salat, ada disebut dengan rukun, ada disebut dengan sunah-sunahnya. Dan rukun-rukun inilah yang terkadang kita lupa dan terkadang kita tidak baik, terkadang kita tidak sempurna dalam pengucapannya. Rukun salat ada 3. Ada disebut dengan rukun kauniyah, ada disebut dengan rukun qalbiyah, dan ada disebut dengan rukun fi'liyah. Rukun qalbiyah itu adalah rukun dalam hati. Rukun dalam hati ini adalah niat. Artinya kita perbaiki niat kita. Kita sempurnakan niat kita. Lalu di mana letak niat itu? Yaitu ketika kita takbiratul ihram, dari pertama lepas Allahu Akbar, dari kata A sampai bar. Disitulah letak kita untuk memasukkan niat. Kalau kita cuma mengatakan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin imaman atau makmuman atau adaan lillahi ta'ala, itu baru lafalnya, belum sampai ke hatinya, belum sampai ke niatnya. Lalu dalam hati begitu kita Allahu Akbar, kita ikuti, aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam atau menjadi imam atau sendiri adaan lillahi ta'ala. Itulah disebut dengan niat atau rukun qalbiyah. Pemirsa TV One rahimakumullah. Dan yang kedua ada disebut dengan rukun qauniyah, rukun ucapan Allahu Akbar. Dan yang terpenting rukun qauniyah itu adalah rukun untuk mengucapkan suratul Fatihah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita lalai pada ketika pembacaan suratul Fatihah. Tidak sedikit ada boleh jadi kita adalah pelakunya tidak mau belajar tata cara membaca suratul Fatihah, sehingga bacaan-bacaan kita tidak sempurna, sehingga bacaan-bacaan kita menggugurkan rukun itu, sehingga bacaan-bacaan itu bisa dikategorikan salat kita tidak mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dan belajar. Inilah arti penting salat 5 waktu. Mengapa yang arti penting? Sangat penting salat 5 waktu. Allah memanggil langsung. Allah tidak menitipkan kepada malaikat Jibril. Allah tidak menitipkan kepada malaikat Jibril untuk memberikan titah ini, memberikan kewajiban ini, memberikan tanggung jawab ini. Allah memanggil langsung. Bahkan malaikat Jibril pun belum pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Muhammad ingin bertemu Allah, Nabi Muhammad bingung apa yang ingin disampaikan. Kalau Nabi Muhammad bertemu dengan sesama muslim, dia mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bertemu dengan Allah. Lalu Rasulullah SAW mengucap At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengabadikan perkataan pertama Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah, itu diabadikan dalam salat 5 waktu. Artinya salat 5 waktu bisa dikategorikan Isra dan Mi'rajnya umat muslim, umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah pernah kita melalaikan, janganlah pernah kita meninggalkan, dan janganlah pernah kita melupakan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tetapi kadang-kadang seperti yang kami sampaikan pada awal tadi, kita lupa dan kita lalai untuk melaksanakan sholat 5 waktu dikarenakan kesibukan dunia. Boleh tidak kita mencari kesibukan dunia? Boleh. Bagaimana kalau kita mencari hidup dunia? Boleh, dipersilakan. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, carilah duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan meninggal besok pagi. Artinya antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat harus diseimbangkan. Tidak boleh kita hanya mencari dunia
Dan juga sebaliknya, tidak boleh kita hanya mencari kehidupan akhirat saja. Dunia harus kita cari, akhirat harus kita cari. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh melalaikan sholat 5 waktu dengan alasan-alasan kita mencari kehidupan dunia. Pemirsa Damai Indonesiaku TV1 rahimakumullah. Keduniaan itu merupakan keharusan kita mencari. Rasulullah SAW untuk mencari dunia menjadi pedagang. Masih kecil Rasulullah menjadi pengembala. Artinya mencari kehidupan dunia merupakan kewajiban. Kita tidak boleh berpangku tangan untuk mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha. Tetapi jangan pernah melalaikan sholat 5 waktu. Kalau seandainya kita sering melaksanakan sholat 5 waktu, maka ada kedamaian, maka ada ketentraman, hati kita terpancar nur Muhammadin SAW, maka kita akan mendapatkan sebuah kemaslahatan dan juga kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Pemirsa TV1 rahimakumullah, artinya sholat ini merupakan kewajiban kita. Terakhir kami sampaikan bahwa aturan-aturan, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW, sholat itu kalau kita tidak mampu melaksanakannya dengan berdiri, kita bisa dan diperbolehkan sholat dengan duduk. Kalau seandainya kita duduk agak kesusahan dan tidak bisa, kita diperbolehkan sholat dengan tidur atau berbaring. Kalau berbaring kita tidak mampu, badan kita tidak bisa menggerakkan, maka kita boleh sholat dengan isyarat. Ini arti penting kita melaksanakan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Walaupun kita dalam keadaan sakit yang parah, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW membuka hati kita, membuka pikiran kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengemban amanah disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pemirsa TV1 yang insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan inayah, dan kita diberikan maghfirah, dan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu ini, dan kita jadikan sholat 5 waktu sebagai kebutuhan hidup kita. Pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita masih bisa melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga kita bisa dikategorikan orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Jangan sampai kita dikategorikan orang yang meninggalkan akhir hayatnya disebut dengan su'ul khatimah. Oleh karena itu kami berpesan kepada diri kami sendiri khususnya dan kepada pemirsa sekalian, marilah kita jalankan sholat 5 waktu ini dengan penuh kesadaran dan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan memberikan pertolongan kepada kita semua, kepada kita, dan kita nanti di yaumul qiyamah akan dipertemukan dan diberikan tempat posisi yang mulia, yaitu surga Jannatul Darussalam ataupun surga-surga yang lain. Mudah-mudahan di akhir pertemuan kali ini kami menekankan kepada diri kami sendiri dan khususnya kepada pemirsa sekalian, marilah kita menyebarkan dan mengajarkan, terus menyuruhkan sholat ini kepada lingkungan kita. Jangan jadikan anak cucu kita, jangan kita jadikan saudara-saudara kita, jangan kita jadikan umat muslim dan muslimat lalai melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.